Izin pimpinan. Ah, Pertanyaannya kenapa kok bisa DPR RI mengusulkan dipilih presiden itu loh? Soalnya yang bina usulkan, jahit kan? sebenarnya. Minta beres. Jujur ini kan usul kelembagaan ini menjadi usul kelembagaan. Enggak. Berarti pemerintah ini hebat banget cara berpikirnya. Luar biasa, Pak. Pak Sekjen luar biasa, Pak. Pimpinan. Ya silakan Pak Tobas. Ya, baik. Saya pikir penjelasan dari pemerintah sudah sangat tepat ya, dengan usulan bahwa gubernur dan wakil gubernur dipilih secara berpasangan melalui pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ya, ini juga kita kan sudah memberikan hak itu selama bertahun-tahun kepada warga DKI Jakarta. Kemudian hanya karena berubah jadi daerah khusus Jakarta, lantas hak itu menjadi dicabut, kan jadi tidak tepat. Ya, oleh karena itu menurut saya kita bisa setujui dan sepakati usulan dari pemerintah agar tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi gini ya, ada sebuah negeri yang bernama Wakanda. Di dalam negeri Wakanda ini ada kota yang namanya Konoha. Dulu dia ini status ibu kota. Tapi sekarang karena ibu kotanya dipindah, status kota Konoha jadi nggak jelas. Terus mau nggak mau ya bikin undang-undang baru untuk kota Konoha ini. Sampai di sini udah paham ya? Nah, ide yang pertama dari Presiden Wakanda, dia mau milih sendiri gubernur kota Konohanya. Kayaknya situ biar bisa langsung nunjuk anaknya buat jadi gubernur Konoha. Nah, nggak lama langsung pada heboh dengan banyak penolakan di mana-mana. Terus Presiden Wakandanya ini ngide yang kedua. Dia nyoba pakai tangan parlemen, pakai bawa-bawa nama parlemen untuk ngasih pilihan 2 nama dari orang-orang rekomendasi dia sendiri. Habis itu dia minta tolong ke parlemen untuk pilihin 1 nama tandingannya yang udah pasti kalah kalau ngelawan orang pilihannya. Ternyata cara yang kedua ini ketahuan sama seorang profesor. Komplainlah dia. Terus disambut oleh masyarakat yang juga ikutan komplain. Pokoknya gubernur kota Konoha harus dipilih melalui proses pilkada. Ya sudah, karena udah ketahuan lagi, dia nyuruh anak buahnya untuk kasih statement ke publik biar nggak melebar. Nah, karena ide yang pertama dan kedua itu gagal, dia ngeluarin keputusan. Ya sudahlah, gubernur Konoha biar dipilih rakyat aja. Tapi dia harus berada di bawah wewenangnya wakil presiden. Kalau kayak gini mah, sama aja gubernur kota Konoha nggak boleh orang yang ada di luar circle-nya dia. Tapi kan idenya kalau Konoha mau dipegang sama wakil presiden itu bukan idenya Presiden Wakanda. Lah, yang ngusulin kan menterinya Presiden Wakanda. Emangnya lu pikir menterinya itu jalan atas arahan dari mana? Kalau bukan dari arahan presidennya Wakanda. Masih ingat gak tuh? Katanya Presiden Wakanda waktu ngelantik para menteri-menterinya. Tidak ada visi menteri, tidak ada misi dari menteri. Yang ada hanyalah visi misi dari Presiden Wakanda. Jadi, kalau menterinya ngeluarin ide itu, ya itu asalnya dari Presiden Wakanda. Ya, kira-kira begitulah kelakuan Presiden Wakanda supaya anak cucu, cicit, cecet, cocotnya bisa kebagian jabatan di negeri Wakanda. Itu parah nggak sih kayak begitu? Jadi, yuk kita sama-sama ngebantu rakyat Konoha untuk menolak RUU yang bertentangan dengan demokrasi di negeri Wakanda. Oke? Apa lo? Itu saya pikir ini adalah akhir dari ambisi politik keluarga Jokowi. Saya pikir dengan Gibran misalkan nanti jadi wapres gitu ya, itu ya cukuplah bagi keluarga Jokowi untuk mempertahankan eksistensi politik mereka, untuk membuat keluarga ini menjadi keluarga para politisi gitu ya, yang terus dibicarakan minimal sampai 5 tahun mendatang. Ya cukuplah dengan Gibran jadi cawapres, kemudian Kaisang jadi ketua PSI, ini bisa kolaborasi, bisa semakin dekat dua anak ini gitu ya. Saya pikir dengan mereka menempati posisi strategis, dengan Gibran jadi wapres dan kemudian Kaisang jadi ketua PSI, ini udah cukup bagi keluarga Jokowi. Namun ternyata nampaknya itu masih kurang. Bayangkan gitu ya, dengan posisi yang sudah strategis itu, yang satu jadi ketum partai, yang satu jadi wapres, ini sekarang masih muncul wacana-wacana baru yang katanya Erina Gudono atau istri Kaisang itu akan maju sebagai calon Bupati Sleman. Ini ternyata masih kurang-kurang terus gitu ya. Kalau Bobi maju lagi wajar, dia pernah jadi wali kota Medan gitu. Ini istrinya Kaisang tiba-tiba mau dicalonkan sebagai calon Bupati Sleman. Dan pembicaraan ini kemudian dibicarakan banyak orang karena direspon oleh DPC Partai Gerindra. Semakin dibicarakan oleh banyak orang dan pembicaraan ini terjadi di tengah-tengah wacana yang lain gitu. Yang diwacanakan untuk punya posisi strategis itu nggak cuma si istrinya Kaisang, tapi juga Kaisang itu didorong atau diwacanakan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Apalagi kalau undang-undangnya diubah gitu ya, di mana
Gubernur DKI Jakarta itu tidak perlu pilkada misalkan, itu nanti dipilih oleh presiden. bisa langsung jadi itu Kaisang gitu ya, nggak usah dipilih, nggak usah pilkada. Dan selain soal Kaisang yang mau maju di pilkada DKI Jakarta atau Erina Gudono yang mau maju sebagai calon Bupati Sleman, di minggu yang sama kita juga mendapatkan berita bahwa Jokowi, itu Pak Jokowi sendiri, itu diisukan atau diwacanakan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Bayangkan gitu ya, anaknya Gibran jadi cawapres, kemudian Kaisang jadi ketua PSI, istrinya mau dijadikan Bupati Sleman, Bobi masih wali kota Medan, udah enggak, tapi mungkin maju lagi sebagai calon gubernur atau calon wali kota lagi karena masih satu periode. Kemudian Jokowi mau maju sebagai ketum Golkar. ini apa enggak sekalian yang lain gitu? Bu Irana mau jadi calon ketua partai PAN mungkin. Gimana tahu? Atau PKB? Tapi di tengah banyaknya wacana-wacana ini, yang paling menyorot perhatian media adalah istrinya Kaisang, karena Erina Gudono ini memang benar-benar baru gitu ya. Kalau soal Jokowi dan Kaisang diwacanakan mau maju sebagai ketum atau sebagai gubernur DKI Jakarta, itu kan mereka memang udah jadi politisi, tapi Erina Gudono ini baru gitu, dan kemudian ini yang menyedot perhatian, dibicarakan oleh banyak orang sampai-sampai gitu ya. Wakil Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta, Widi Handoko, itu sampai perlu menjelaskan kepada media bahwa soal isu atau wacana Erina Gudono menjadi calon bupati atau didorong menjadi calon bupati Sleman itu bermula dari dukungan masyarakat, katanya, dari usulan masyarakat yang kemudian direspon oleh DPC Gerindra dari Sleman gitu. Nah, karena respon ini kemudian membuat banyak berita-berita di media jadi didorong gitu ya. Jadi seolah-olah yang ada di media itu yang terbentuk dalam opini publiknya gitu ya, Erina Gudono ini sudah didukung oleh Partai Gerindra. Padahal nampaknya belum. Minimal dari penjelasan Widi Handoko ini, dia menjelaskan bahwa itu adalah usulan warga gitu ya, usulan masyarakat katanya, dan direspon sama DPC Partai Gerindra Sleman gitu. Jadi yang merespon baru DPC, tapi itu bukan usulan mereka, itu usulan masyarakat. Nah, kalau bicara soal usulan masyarakat, kehendak rakyat dan sebagainya, ini saya jadi ingat soal 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. Karena saya dulu sempat juga mendukung soal wacana itu, karena katanya ini wacana masyarakat, ini didukung oleh rakyat, gitu ya, sampai ada datanya dari Pak Luhut, ratusan juta orang mendukung Pak Jokowi 3 periode atau perpanjangan masa jabatan gitu kan. Ini polanya itu sama gitu. Jadi soal Erina Gudono, kemudian Pak Jokowi jadi ketum partai dan Kaisang jadi calon gubernur DKI Jakarta, wacana-wacana ini itu punya pola yang sama gitu ya. Jadi isunya atau wacananya tidak muncul dari yang bersangkutan, dari Jokowi, Kaisang atau dari Erina, tapi dari pihak-pihak lain dulu yang kemudian disebut sebagai isu atau wacana dari rakyat, didukung oleh rakyat. Yap, kita lihat sendiri dari cuplikan videonya sampai-sampai anggota DPR RI pada saat mengadakan sebuah rapat tertawa terbahak-bahak dengan ada salah satu anggota DPR yang mengusulkan bahwa pemilihan gubernur DKI Jakarta akan ditentukan oleh presiden, yaitu Pak Jokowi sendiri. Dan tentu hal ini menuai kontroversial dan tanda tanya, menimbulkan stigma buruk terhadap Pak Jokowi, dan bahkan dianggap bahwa Kaisang akan dijadikan sebagai gubernur di DKI Jakarta. Dan bahkan akhir-akhir ini rumornya beredar bahwa istri dari Kaisang akan dijadikan sebagai Bupati Sleman. Saya kira kalau ini sampai terjadi bahwa sudah betul-betul sangat parah apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan ini mungkin sudah bisa disebut sebagai politik dinasti dengan gaya demokrasi. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kalau ini benar, maka era Pak Jokowi ini pantas dikatakan sebagai era yang lebih kejam daripada Pak Soeharto, daripada eranya Pak Soeharto. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat sudah menonton, dan semoga ada manfaat dari video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.